Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mengisahkan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan wahyu, sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi di usia 40 tahun. Jadi kegiatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak setelah menikah dengan Siti Khadijah umur 25 tahun hingga umur 40 tahun, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berada di Gua Hira, terkadang sampai berhari-hari di dalam Gua Hira. Apakah tujuan Kanjeng Nabi begitu lamanya di Gua Hira? Tak lain, tujuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah. Itulah tujuan Kanjeng Nabi Muhammad selalu berada di Gua Hira dalam pencariannya. Dengan apa? Agar kita awwaluddin ma'rifatullah. Dengan apa? Agar kita bisa bermakrifat kepada Allah, agar kita mengenal Allah. Dengan bermodalkan apa? Apakah mungkin manusia ujuk-ujuk langsung belajar ilmu hakikat dan makrifat mengenal Allah sebelum ia mengenal dan bermakrifat kepada dirinya sendiri? Maka tidaklah mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah tanpa melewati bermakrifat kepada diri manusianya sendiri. Maka muncullah hadis, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, wa qad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu, barang siapa ia mengenal, ia menyadari bahwa dirinya tidak wujud, dirinya adam, dirinya mati, dirinya
gaib, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan menyadari bahwa wujud ini Allah, wujud alam semesta ini adalah tanda-tanda ayat Allah, tanda-tanda wajhullah. Faqad arafa rabbahu, maka ia akan sadar bahwa hidup ini Allah, bahwa kuasa ini Allah, bahwa kehendak dan daya upaya ini keseluruhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari kalimat thayyibah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Berarti di sini kedudukan manusianya sudah gaib, sudah mati, sudah terputus dari kekuasaan manusianya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bepergian ke Gua Hira, tujuannya untuk berzuhud, tafakur di sana, mencari awwaluddin ma'rifatullah, mencari Tuhannya dengan dasar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka ketika datang usia 40 tahun di dalam Gua Hira, Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Di dalam cerita-cerita yang selama ini kita dengarkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ceritanya demikian. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maksudnya tidak bisa membaca apa? Hakikatnya. Hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dirinya sendiri, tidak bisa membaca alam semesta. Bukan tidak bisa membaca seperti tidak bisa baca tulis seperti saat ini. Yang dimaksud tidak bisa membaca itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca dirinya dan tidak bisa membaca Tuhannya. Otomatis Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa membaca alam semesta ini. Maka dari itu ketika bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, turunlah wahyu yang pertama. Jadi di dalam bulan Ramadan disebut dengan Nuzulul Quran atau Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Inilah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad di saat pertengahan bulan Ramadan, bulan yang suci,
tanpa kesucian maka tidak akan ada wahyu. Dengan kesucianlah maka muncullah wahyu. Pada hakikatnya bila hati masih belum bersuci kepada Allah, maka tak akan mungkin datang Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, yakni kepahaman tentang Tuhannya, kepahaman ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Bila hati tidak diramadankan dulu, bila hati tidak disucikan dulu, maka dari itu ketika di malam bulan Ramadan maka turunlah Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi dengan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ketika datang malaikat Jibril bertemu Kanjeng Nabi Muhammad membawa ayat Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca, ma'ana biqari. Iqra dengan apa? Membaca dengan apa? Membaca diri sendiri itu dengan apa? Membaca asal usul diri itu dengan apa? Membaca rahasia diri manusia kita ini dengan apa? Apa dengan tulisan? Tidak, bukan? Jadi membaca asal usul diri, membaca kitab-kitab diri, maka kita harus membuka kitab-kitabnya diri yang sudah sekian lama kita tutup, tidak pernah kita baca. Kita hanya membaca Al-Quran atau kitab-kitab yang tertulis di luar diri kita. Lalu dengan apa kita membaca diri? Iqra ya Muhammad, bacalah. Yakni membaca diri dengan kitab yang ada di dalam diri, yakni Al-Quran Qadim, kitab yang dahulu, kitab yang terdahulu sebelum kitab-kitab yang ada di luar diri ini muncul. Jadi kitab yang dahulu itu adalah sumbernya kitab dari segala kitab yang ada di luar diri. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, sumbernya, muaranya ada pada kitab Al-Qadim, kitab yang terdahulu. Apakah kitab yang terdahulu itu? Apakah kitab Al-Qadim itu? Kitab yang terdahulu itu adalah, ya Jibril, dengan apa aku membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, inilah dengan apa harus membaca. Membaca adalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan diri kita.
Siapakah Tuhan yang mencipta diri kita? Nanti kita lanjutkan. Kelanjutan ayatnya adalah khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang tadinya semua manusia tidak tahu asal-usul penciptaannya. Dengan ayat ini, dengan pelantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya seluruh manusia mengetahui asal-usul kejadiannya. Kita lanjutkan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus membaca Tuhanmu lah yang maha mulia. Bukan diri manusianya yang mulia, bukan ciptaannya yang mulia, akan tetapi pencipta seluruh manusia itulah yang mulia. Jadi ingat dan perlu diingat, bukan manusianya yang mulia, akan tetapi Tuhanmu lah yang maha mulia. Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Mari kita lanjutkan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Apa yang dimaksud pena itu? Yang mengajar manusia dengan pena itu, maksudnya manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa hidup. Hidup inilah yang dikiaskan dengan pena yang berdiri tegak. Jadi maksudnya pena adalah mutasabihatnya adalah al-hayat. Al-hayy yakni hayatullah. Karena seluruh manusia tahu isi segala sesuatu yang ada di dunia ini kan diajari oleh Allah. Diajari oleh hidup. Mengetahui nama-nama segala sesuatu. Diajarkan mengenal nama-nama segala sesuatu. Dengan hiduplah manusia bisa membaca segala sesuatu. Mari kita lanjutkan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram.
bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya, dari apa yang tidak diketahuinya. Hakikat seluruh manusia adalah tidak tahu apa-apa, tidak bisa membaca apa-apa, tidak bisa berkalam apa-apa tanpa Allah. Maka dari itu ketika turun surat Al-Alaq, Iqra, di sini maksudnya hakikatnya adalah Iqra, bacalah wahai seluruh manusia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah contoh manusia termulia di dunia ini, maka contohlah Kanjeng Nabi Muhammad olehmu semua. Iqra, bacalah wahai manusia. Bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan apa manusia ini? Manusia membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Selama ini manusia kita seakan-akan bukan sebagai ciptaan. Praktek hati kita selama ini seakan-akan bukan ciptaan Allah. Mari kita cek hati kita. Bagaimana mungkin kita merasa diciptakan oleh Allah? Bagaimana mungkin kita nyatakan di dalam hati kita bahwa diri kita adalah ciptaan Allah? Sedangkan di hati kita Allah sebagai pencipta diri manusia kita tidak kita wujudkan, tidak kita hadirkan di dalam hati kita. Bahkan selama ini kita mentiadakan Allah sang pencipta, keberadaannya di dalam hati kita ini selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum bertuhankan Allah. Selagi di hati kita Allah masih kita sangka gaib keberadaannya, Allah masih kita sangka tiada keberadaannya di hati kita, Allah masih kita sangka tiada kehadirannya di hati kita, maka inilah bukti bahwa selama ini kita tak pernah bertuhan kepada Allah. Karena Allahnya gaib, malah kita mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Malah kita mewujudkan, menghadirkan di hati kita diri kita sendiri selama ini sebagai Tuhan, sebagai penguasa diri dan badan ini. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita belum awwaluddin ma'rifatullah, belum bermakrifat kepada Allah,
belum pernah menyembah dan mengabdi kepada Allah, karena Allah kita tiadakan kehadirannya, keberadaannya, kehidupannya selama ini di hati kita. Inilah ciri-ciri bukti bahwa selama ini kita belum bertuhankan Allah. Artinya hati kita selama ini kufur akan Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Inilah hati yang ateis, tak bertuhan, melainkan bertuhankan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan penguasa diri kita selama ini. Inilah bukti-bukti nyata bahwa selama ini kita belum bertuhankan Allah. Kita belum bersyahadat kepada Allah secara hati, secara hakikatnya, secara sesungguhnya. Bagaimana mungkin hati kita ini disebut muslimin atau mukminin di sisi Allah, sementara Allah kita tidak jadikan, sementara Allah tidak kita jadikan Tuhan di hati kita selama ini. Selama ini di hati kita kan Allah tidak kita jadikan Tuhan penguasa diri kita selama ini. Yang kita pertuhankan, yang kita jadikan Tuhan, yang kita wujudkan, yang kita hidupkan di hati kita selama ini adalah diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa kita selama ini tak bertuhankan Allah. Bagaimana mungkin disebut Islam di sisi Allah, sedang kita belum pernah bersahadat kepada Allah? Bolehlah di sisi manusia kita disebut Islam. Raga-raga kita beribadah secara zahir, secara syariat, secara badaniah. Akan tetapi bagaimana kondisi hati kita selama ini, yang mana selalu menggoibkan, mentiadakan kekuasaan Allah di hati kita selama ini. Maka seluruh ibadah dan sholat kita selama ini tentunya tidak mempersembahkan seluruh amalia kita kepada Allah, tidak kepada Allah. Sekali lagi, tidak kepada Allah kita mempersembahkan sholat dan ibadah selama ini, karena kita belum bersahadat kepada Allah, karena kita belum menyaksikan Allah, karena kita belum menghadirkan Allah di hati kita. Kalau syahadat secara syariat, syahadat secara kalam-kalam, secara badannya sudah dikerjakan. Sudah seringkali kita ucapkan di dalam sholat 5 waktu. Di dalam tahiyat kita sering bersahadat, tapi secara syariat, secara kalam-kalam yang dusta. Padahal kondisi hati kita saat itu tidak menyembah kepada Allah, akan tetapi menyembah dunia, mengingat dunia, menyaksikan
dunia, menghadirkan dunia di hati kita selama ini ketika kita sedang sholat dan ibadah. Apakah mungkin sholat dan ibadah kita ini sampai kepada Allah sementara hati kita tidak menyembah kepada Allah kecuali menyembah kepada dunia dan diri kita sendiri? Kondisi hati kita selama ini muhal sobat, tidak mungkin diterima oleh Allah karena tidak menyembah Allah. Dengan apa caranya agar kita bisa mengabdi kepada Allah? Dengan apa caranya kita agar bisa menyembah kepada Allah dengan benar? Yakni dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Lalu dengan apa agar hati kita bisa bersahadat kepada Allah? Yakni dengan Allah lah kita bisa bersahadat. Jadi dan bukan dengan apa-apa kita bisa bersahadat. Hanya dengan Allah lah kita bisa bersahadat. Yakni ketika kita sudah menyadari di dalam hati kita bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan. Ketika kita sudah menyadari di dalam hati kita ini bahwa kita ini hanyalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Jadi dengan apakah kita membaca? Dengan Allah lah yang maha hidup dan yang maha menciptakan diri kita. Jadi bersahadat kepada Allah, jadi membaca diri kita hanyalah dengan Allah sang pencipta diri kita, yakni membaca dengan hayatullah. Dengan hiduplah kita bisa membaca hidup. Dengan Allah lah maka kita akan bisa bersaksi kepada Allah, yakni bersahadat kepada Allah. Karena di dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi bahan-bahannya alam semesta ini adalah dari zatnya sendiri, ya dari Allah sendiri. Kita semua, seluruh alam semesta ini sudah berada di dalam Allah itu sendiri. Sama halnya dengan ikan-ikan di lautan. Bagaimana mungkin ikan-ikan itu mencari air yang menghidupi diri ikan-ikan itu? Bagaimana mungkin ikan-ikan itu mencari kehidupan yang menghidupi diri ikan-ikan itu selama ini? Sedangkan ikan-ikan itu sudah di dalam
kehidupan itu sendiri. Sedang ikan-ikan itu sudah di dalam air itu sendiri. Nah, jadi dengan apa kita bisa membaca diri kita? Awal jalan untuk kita mengenal Allah, yakni membaca diri, yakni dengan hidup Tuhanlah kita bisa membaca diri. Karena selama ini kehidupan dan hidup ini telah kita akui sebagai kehidupan diri manusia kita itu, sehingga hati kita buta akan siapa pencipta diri manusia ini. Jadi Allah lah pencipta dan penguasa manusia. Maka janganlah kita menjadi penguasa dan Tuhan di hati kita. Karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhan. Maka bacalah nama Tuhan yang menciptakan dirimu, yakni Hayatullah. Maka jangan aku akui bahwa hidup ini hidup manusia kita. Jangan aku akui bahwa badan ini badan manusia kita. Hidup dan badan inilah hakikatnya tanda zahir batinnya Allah. Ketika kehidupan dan badan ini sudah tidak diakui sebagai hidup dan badan manusianya, seperti bayi yang suci. Inilah yang dimaksud malam mubarakah, Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Ketika hati kita sudah malam, ketika hati kita sudah gelap, ketika hati kita sudah hening dari rasa hidup manusianya, dikembalikan bahwa hidup ini Allah, maka disitulah malam Lailatul Mubarakah, yakni malam yang berkah, yakni yang ada hanya yang memberi berkah, yaitu Allah sendiri memberkahi kepada alam semesta ini. Alladzi 'allama bil qalam, dengan apa Allah mengajarkan kepada manusia? Dengan penalah Allah mengajarkan, bukan pena-pena pulpen yang dohir itu. Maksudnya pena adalah kiasan, mutasabihatnya pena adalah kehidupan. Maka dengan hidup Allah lah manusia bisa menyaksikan seluruh apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Dengan hiduplah manusia bisa sholat. Dengan hiduplah manusia bisa beribadah. Dengan hiduplah manusia bisa mengetahui segala sesuatu. Jadi yang mengajarkan manusia tahu segala sesuatu, sehingga terciptalah segala sesuatu. Dengan Allah lah manusia diajarkan, dengan hidupnya lah manusia diajarkan. Manusia akan memahami bahwa hidup itulah yang membimbing dan yang mengajarkan manusianya. Ketika manusia sudah bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika manusia bisa membaca Tuhannya, ketika manusia sudah bisa membaca diri dan Tuhannya. Karena yang ada hanyalah Allah, dirinya yang gaib, Allahnya yang wujud. Jadi tetapkanlah kewujudan Allah, kehidupan Allah di hati kita, dan gaibkanlah kehidupan manusia dan wujud manusia di hati kita. Jadi dibalik, dulu yang wujud makhluknya, kini yang wujud Tuhannya sebagai penguasa makhluk. Inilah yang dimaksud bertuhan. Kita sadar bahwa hidup ini Allah,
kita sadar bahwa Allah lah yang menguasai dan yang mempergerakkan seluruh aktivitasnya badan. Inilah yang dimaksud ayat surat Al-Alaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan saya bisa memahami dan kita selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.